Sebagai seorang public figure, ada yang bisa dipetik dari perjalanan hidup Ari Lasso. Mantan vokalis grup band Dewa 19 ini punya sikap pantang menyerah. Karena sikap gigihnya itu, ayah dari dua anak ini berhasil melepaskan diri dari ketergantungan narkoba yang telah bertahun-tahun menjeratnya. Tidak hanya itu, sikap positif Ari tersebut pun telah berhasil membawanya bangkit di dunia musik dengan tampil sebagai penyanyi solo. Wajar jika kemudian... Selamat sore pemirsa, jumpa lagi dengan saya Fani Rahmasari dalam tayangan paling bergengsi Cek dan Dicek. Inilah tayangan infotainment yang akan membuka cakrawala Anda tentang kehidupan selebriti di tanah air. Sejumlah informasi menarik dari orang-orang terkenal sudah disiapkan oleh tim Cek dan Dicek untuk kita simak bersama di akhir pekan yang menyenangkan ini. Dan pemirsa, sekarang kita simak dulu kilasan tayangannya. Kondisi kesehatan Edi Sud mulai menurun sejak terjadi kemelut rumah tangganya dengan Itje Tresnawati. Apa yang terjadi sekarang seakan mengulang sejarah Edi sendiri. Almarhumah istri pertamanya ia ceraikan di saat sakit. Ari Lasso dianggap sebagai artis pantang menyerah dalam menjalani karirnya sebagai penyanyi yang berhasil lepas dari jerat narkoba. Itu yang menjadi alasan sebuah produk konsumen menominasikannya bersama beberapa selebriti lain sebagai tokoh yang memberikan inspirasi bagi generasi muda. Ulang tahun ke-10 grup band Gigi ditandai dengan konser bersama 3 mantan personilnya, Ronald, Baron, dan Opet malam ini. Kepada Cek dan Dicek mereka buka rahasia tentang diri mereka masing-masing. Putri drummer handal Jelly Tobing Humayuri dan Raymond, adik gitaris Sheila on Seven Eros, mengikuti audisi Indonesian Idol di Yogyakarta. Mereka ikut antri bersama 4.000 peserta lainnya. Edi Sud sudah 2 kali digugat cerai oleh istrinya Itje Tresnawati. Kondisi kesehatannya pun akhir-akhir ini mulai menurun. Semua peristiwa itu membuat mantan koordinator artis Safari ini teringat kembali dengan kehidupan perkawinannya bersama istri pertamanya dulu. Adakah kaitan antara kondisinya saat ini dengan masa lalunya? Sejak 2 kali digugat cerai istrinya Itje Tresnawati, kondisi kesehatan Edi Sud langsung merosot tajam. Walau berusaha untuk tabah, ia tidak mampu juga menyembunyikan perasaan yang terluka. Akibatnya selama 4 hari dari hari Minggu hingga Rabu kemarin, ayah 7 anak ini sempat dirawat di Rumah Sakit Dr. Muwardi Surakarta karena pembengkakan paru-paru. Mungkin tidak pernah terbesit dalam benak Edi dulu ketika menikahi Itje bahwa perkawinannya berakhir tragis. Yang jelas kejadian yang menimpanya saat ini mengingatkan Edi pada istri pertamanya, Lili Rossini yang ia ceraikan. Dulu kan Lili sakit ya, Mbak Lili itu sakit. Sakitnya kanker rahim itu. Jadi nggak mungkin disembuhkan. Ironisnya Edi dulu menceraikan Lili saat sang istri sakit keras. Tidak lama kemudian, Edi pun menikahi Itje pada tanggal 20 Agustus 1982. Dia alasannya hanya satu, saya mau titipkan anak-anak kepada ibunya nanti. Jadi udah kawin aja sama Itje, kayak anak-anak ini baik. Enggak lah, saya kan nggak mau poligami ya. Tapi dia tetap maksa ya. Kalau memang nggak mau ya sudah, saya yang minta diceraikan. Waktu itu dia manggil KUA ke rumah, ya itu, saya nangis loh. Saya cerita ini benar. Waktu dia manggil KUA ke rumah, suruh tekan surat cerai itu saja, saya nangis. Ada yang beranggapan apa yang terjadi dengan rumah tangga Edi Sud saat ini merupakan hukum karma. Dulu Edi menikah lagi saat istrinya sakit keras. Kini di usianya yang senja, Itje memutuskan untuk meninggalkan Edi. Ada yang mengatakan hukum karma. Enggak lah, wong saya kawin sama Itje itu diizinkan dia.
Saat Ice menarik gugatan cerainya yang pertama dulu, pelantun lagu Duh Engkang ini sempat bercerita kepada Cek dan dicek tentang awal pertemuan mereka. Usia mereka terpaut sekitar 16 tahun. Edi ketika itu berusia 45 tahun, sedangkan Ice baru berumur 19 tahun. Saya itu menganggap Ica itu seorang wanita idola ya. Wah, luar biasa. Saya banggakan di mana-mana. Sekalipun Ice telah diberitakan memiliki hubungan khusus dengan pria idaman lain, hingga saat ini Edi tetap yakin istrinya adalah wanita baik-baik. Saya tetap menilai Ica anak baik. Kenyataannya nanti kita lihat bareng-bareng deh. Saya nggak mau jelek-jelekin dia juga. Sosok Ari Lasso yang pantang menyerah dalam mencapai sukses sebagai penyanyi telah banyak memberikan inspirasi bagi anak-anak muda. Bagaimanakah dia bisa melewati segala hambatan yang ada, termasuk masalah narkoba yang pernah menjeratnya? Berikut kita akan simak lika-liku perjalanan Ari Lasso dalam menapaki karirnya hingga sukses seperti sekarang. Sebagai seorang public figure, ada yang bisa dipetik dari perjalanan hidup Ari Lasso. Mantan vokalis grup band Dewa 19 ini punya sikap pantang menyerah. Karena sikap gigihnya itu, ayah dari dua anak ini berhasil melepaskan diri dari ketergantungan narkoba yang telah bertahun-tahun menjeratnya. Tidak hanya itu, sikap positif Ari tersebut pun telah berhasil membawanya bangkit di dunia musik dengan tampil sebagai penyanyi solo. Wajar jika kemudian pria bersuara khas ini juga masuk sebagai salah seorang nominasi generasi biang. Penilaian tersebut diambil berdasarkan pertimbangan bahwa sikapnya itu telah menjadi sumber inspirasi bagi kalangan generasi muda. Bagaimana cerita Ari hingga bisa keluar dari jeratan narkoba? Saya percaya ini semua udah nasib. Saya harus jatuh dulu sebelum istilahnya jadi pemenang, minimal untuk jadi pemenang buat diri saya sendiri, buat kehidupan saya sendiri dan kehidupan keluarga ya. Narkoba memang sudah menjadi momok bagi masyarakat. Persoalan yang muncul nyaris seperti lingkaran setan yang sulit diselesaikan. Bahkan bagi mereka yang sudah terjerat, perlu usaha keras untuk lepas dari kungkungan narkoba. Lalu bagaimana Ari bisa menuntaskan masalah itu? Ya berusaha lah, berusaha. Nggak terlalu sulit ya terakhir-terakhir. Semuanya udah peng aja. Sejak keluar dari Dewa, grup band yang telah membesarkan namanya, bagaimana perjuangan Ari untuk merintis karir solonya? Begitu banyak penggemar ataupun kalau bisa dibilang teman-teman di seluruh tanah air tuh yang pengen mendengarkan aku bernyanyi lagi. Dan aku rasa itu sebuah panggilan jiwa bahwa terlalu sayang ya, terlalu sebuah dosa besar buat aku kalau aku dikasih talenta yang untuk menghibur orang banyak lewat suaraku tapi aku menyanyiakannya. Itu dasar pemikiranku sebenarnya itu. Kemudian sukses itu puji syukur ya, itu berarti apa yang aku lakukan dengan serius, dengan penuh kejujuran, dengan ketulusan itu memang sudah sewajarnya mungkin dapat penghargaan seperti itu. Apa perasaan Ari kini setelah steril dari narkoba dan sukses sebagai penyanyi solo? Hidup ini ternyata sangat ramah terhadap saya. Tuhan ternyata sangat baik terhadap diri saya. Pengen dikenang gitu sebagai penyanyi, sebagai orang, sebagai seniman musik yang utuh. Hari Sabtu ini grup band Gigi merayakan ulang tahunnya yang ke-10 dengan menggelar sebuah konser yang disiarkan secara langsung. Selain makin mantap dalam bermusik, hubungan antar personelnya pun makin kompak. Kepada tim Cek dari Cek yang menemuinya Jumat kemarin, kelompok musik satu ini menceritakan perubahan yang terjadi pada diri personelnya selama 10 tahun belakangan ini. Grup band Gigi telah berusia 10 tahun. Untuk merayakan kiprah mereka selama satu dasawarsa itu, hari ini mereka akan menggelar konser yang disiarkan langsung oleh sebuah stasiun televisi swasta. Seharusnya ulang tahun Gigi jatuh pada tanggal 22 Maret lalu. Namun karena bertepatan dengan Hari Raya Nyepi, mereka sepakat untuk tidak merayakannya. Apalagi salah satu personilnya, Dewa Bujana, memang merayakan Hari Raya umat Hindu itu.
Saat ditemui kemarin di sebuah studio di Jalan Paku Buwono, Jakarta Selatan, mereka terlihat asik latihan bersama 3 mantan personilnya, Baron, Ronald, dan Opet, yang juga akan turut meramaikan konser Gigi. Situasi seperti ini bukanlah hal yang aneh dalam grup band Gigi. Ini sekaligus yang membedakan Gigi dengan kelompok musik lain. Mereka bisa mempertahankan keakraban meski telah berpisah. Apa rahasia kedekatan hubungan mereka selama ini?